ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita simak, kita renungkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu besar nikmatnya, dan nikmat terbesar yang mungkin saat ini kita rasakan yaitu nikmat sehat dan nikmat hidayah. Kenapa saya katakan demikian? Karena nggak cukup kalau Allah kasih kita cuma nikmat sehat. Kalau Allah nggak kasih hidayah, mungkin kita lagi di mana? Lagi di depan TV. Kenapa? Allah cuma kasih nikmat sehat. Kalau nikmat hidayah juga nggak cukup kalau nggak ada nikmat sehat. Kita cuma pengen dong ngaji, tapi kita dioprak di rumah karena sakit, karena apa kan gitu. Dan bukan berarti saya menganggap yang nggak hadirin nggak baik. Cuman kita sama-sama harus berpikir bahwa bisanya kita hadir di sini itu jelas murni karena kebaikan Allah kepada kita semua. Maka sudah selayaknya bagi kita sangat bersyukur terhadap kebaikan Allah yang mengantarkan kita untuk bisa sama-sama hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan ada begitu banyak keriduan di dalamnya. Dan begitu juga sholawat beserta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau menyampaikan risalah, sehingga dari risalah yang beliau sampaikan bisa sama-sama kita kaji, bisa sama-sama kita gali, sehingga bisa menjadi petunjuk yang mudah-mudahan menjadi panduan kita untuk sama-sama menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas surah Al-Mulk atau surah Tabarak, yang seperti dari awal kita sama-sama sepakat bahwa mengkajinya kita surah Al-Mulk ini tujuan kita yang pertama lillah, yang kedua kita karena kita pengen bisa jadi sahabatnya surah Al-Mulk, yang berharapkan ketika kita menjadi sahabatnya mudah-mudahan dia bisa menjadi penolong yang benar-benar bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, saya nggak ngebanyak bahas, saya hanya ngebahas satu ayat. Karena Al-Mulk ini kan cuma 30 ayat. Ya kita irit-irit walaupun misal satu ayat, mudah-mudahan dari satu ayat ini kita gali ada banyak petunjuk yang kita bisa dapatkan dalam satu ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad jayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lis-syayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, dan sungguh kami hias langit dunia ini, maksudnya langit terendah, langit pertama, langit dunia yang kita lihat ya, ini langit dunia yang di atas. Itu apa? Bimasabi, dengan pelita-pelita, dihiasi itu langit dunia dengan pelita-pelita. Adapun yang dimaksud pelita di sini bin nuzum, yaitu dengan bintang-bintang. Wajalnaha, dan kami jadikan bintang tadi ruzumal lisayatin, untuk merajam untuk para setan. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan juga kami menyediakan bagi setan tadi, bagi mereka adzabas sa'ir, yaitu azab yang
ajab neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa langit itu Allah jadikan, atau langit itu apa? Allah dijadikan di langit itu ada yang namanya hiasan, dihias oleh Allah langit-langit itu dengan yang namanya bintang. Nah, kalau ngomong soal masalah bintang, ini saya Bu ya. Saya kan dari kecil lahir di Jakarta, gede di Jakarta. Saya itu baru ngerasain keluar kota itu ketika usia-usia SMA pesantren. Nah, saya dari semenjak saya lahir sampai saya mau menjelang pesantren tuh saya nggak pernah tuh Bu ngelihat itu bintang banyak. Kenapa? Karena Ibu tahu sendiri kenapa di Jakarta bintang nggak ada kelihatan. Karena apa? Karena ada namanya polusi cahaya. Jadi di mana cahaya di Jakarta ini ya, maksudnya langit lampu nih, gedung-gedung. Nah itu kan menjadikan apa Bu? Menjadikan kita nggak bisa ngeliat bintang yang ada di langit. Jadi apa? Bintang berarti 1, 2 kan nggak banyak. Dan penyebabnya bukan karena bintangnya nggak ada, tapi karena apa? Karena ada polusi cahaya. Nah ketika itu Bu saya pesantren atau ke Tasik. Sampai di Tasik, ya kan? Sampai di Tasik saya keluar malam, ketika saya ngeliat langit kaget saya. Bercampur takut, bercampur takjub. Baru kali ini seumur-umur ngeliat bintang sabrak-abrak yang di langit banyak banget. Dan itu sangat-sangat indah. Jadikan buat bantah paku. Dan inilah yang dimaksud Allah dikatakan Allah hiasin tuh langit-langit tadi dengan bintang-bintang dengan cahaya. Dan ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah, kan gitu. Dan bintang ini Bu bukannya kecil. Kecil itu kan kata kita yang ngelihat. Bintang itu bisa jadi lebih besar daripada dunia, bisa lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada matahari. Hanya karena jaraknya aja yang menjadikan dia kelihatan kecil, kan gitu. Nah terus juga di dalam kelanjutan ayat Bu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga waja'alnaha rujuman lisayatin. Dan kami jadikan bintang tadi itu sebagai alat buat ngerajam setan. Gitu. Alat buat ngerajam setan yang kerjaannya itu apa? Mencuri informasi tentang ketentuan takdir yang akan terjadi di bumi. Nah, yang jadi pertanyaan mengenai masalah emang benar katanya kan bintang itu lebih besar daripada bumi, bintang itu lebih besar daripada matahari, dan besar itu sangat besar. Kok di dalam ayat ini dikatakan bahwa bintang itu Bu apa? Dijadikan alat buat merajam setan yang mau mencuri informasi. Kan gitu yang jadi pertanyaan. Nah, ada ulama mengenai masalah ini, ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud alat untuk merajam setan yang mencuri informasi langit itu bukannya apa? Bukannya bintang, tetapi itu meteor katanya. Ya kan, meteor yang sering kita lihat ada kayak istilah bintang jatuh, tret kalau di langit mungkin dulu pernah lihat. Ada yang bilang begitu. Tapi pendapat ini dibantah. Dibantahnya kenapa? Kalau meteor itu bukan bintang, kan gitu. Meteor itu bukan bintang, meteor itu adalah bebatuan yang ada di langit. Maka nggak bisa dikatakan meteor itu sebagai bintang yang dimaksud dalam ayat ini. Begitu. Lagian juga yang kalaupun mau dimaksud dari ayat ini yaitu namanya sinar kosmis. Sinar kosmis itu Bu dari apa? Dari kilatan cahaya yang ada di bintang tadi. Jadi bintang itu memancarkan sinar kosmis. Terlebih Bu yang namanya meteor itu kecepatannya cuma 72 km per detik. Enggak terlalu cepat lah kalau buat ngerajam. Tapi kalau sinar kosmis itu memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Maka apa? Pantas kalau misalnya dengan kecepatan itu bisa ngerajam itu jin atau setan-setan mencuri informasi di langit, kan gitu. Dan juga sinar kosmis itu kan merupakan bagian daripada bintang, kan gitu. Sehingga apa? Ulama kebanyakan mengartikan bahwa yang dimaksud dengan bintang yang buat ngerajam itu bukan bintangnya, karena ukuran bintang itu lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada matahari. Gak mungkin lah dia itu bintang itu bisa apa? Pindah posisinya yang tetap. Makanya apa? Yang dimaksud bintang di sini adalah sinar kosmis yang menjadi bagian daripada planet, daripada matahari, daripada bintang tadi yang dibuat merajam. Nah sebenarnya kenapa kok dirajamnya setan? Kan gitu.
Jadi Bu, sebelum di masa Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutus, itu setan dulu enak. Sering apa? Ngambil informasi langit, ketentuan apa? Takdir manusia yang ada di bumi dia tahu. Kenapa? Karena namanya kalau Allah itu kan memberikan informasi kepada malaikat, ya kan, mengenai masalah takdir, ibu meninggal kapan, ibu bagaimana dan bagaimana, ibu sakit nggak besok atau enggak, itu diperbincangkan oleh malaikat. Nah, setan itu ngintip. Nah, setan itu ngintip itu apa? Dengan apa? Dengan dia bersusun-susun. Jadi ada setan yang naik satu, seperti begini nih setannya. Jadi setan ketika yang satu ngintip di atas, udah dapat informasi nyuri, sampai ke bawah, sampai ke bawah terus sampai diterima sama dukun, gitu. Dukun yang terima itu informasi itu. Makanya kadang-kadang kan dukun pintar tuh. Kadang-kadang ngeramalin sesuatu benar kan begitu, ya Bu ya. Karena apa? Karena dia itu mencuri informasi daripada perbincangan malaikat mengenai apa? Mengenai takdir yang terjadi di dunia ini, tentang umur orang, tentang rezeki orang, tentang macam-macam, kan begitu. Itu dicuri. Dan ketika dicuri itu disambitlah sama bintang tadi, kalau misalnya dia nggak beruntung dia mati, kalau nggak misalnya dia masih beruntung dia cuma cacat tuh setan itu, kan gitu. Tapi dalam hal ini ada sahabat bertanya mengenai Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana itu tentang dukun? Nanya kan sahabat itu tentang bagaimana kita menanggapi dukun atau menyikapi dukun. Kalau kata Rasulullah apa? Nggak perlu dipercaya kalau kata Rasulullah. Tapi ya Rasulullah kadang ucapannya benar, nggak salah kalau kata sahabat. Rasul bilang, iya memang itu hanya satu kalimat yang benar yang mereka dapat curi. Selebihnya itu apa? Dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan. Artinya apa? Memang dia dapat informasi satu nih benar. Tapi apa? Ketika udah sampai dukun itu diracik dengan 100 kebohongan, kedustaan. Maka apa? Jangan didengar. Begitu. Makanya memang kenapa Bu, setan itu atau dukun omongan itu kadang benar. Ya memang benar. Tujuannya apa? Tujuannya buat menggoda. Kalau dukun bohong mana ada yang percaya? Betul gak Bu? Iya, nggak ada yang percaya. Kenapa? Ya, makanya dukun itu kan ada benar. Kenapa? Untuk menggoda. Lu perlu percaya apa enggak? Kan gitu. Yang perlu kita ketahui bahwa dari 100 berita, ya satu yang benar, selebihnya bohong. Maka Rasul melarang kita percaya. Dan juga memang ada benarnya itu sebagai ujian Bu buat kita. Mau percaya lu atau enggak? Mau kejebak apa kagak? Gitu. Kalau setan bohong, kalau jin bohong, kalau dukun bohong atau enggak ada benarnya, enggak ada yang percaya di dunia ini. Buktinya mungkin masih ada yang percaya termasuk kita mungkin kan gitu. Ya. Cuman ini sebagai yang perlu kita pahami, ini ujian. Ujian buat kita, jangan percaya walaupun memang itu kadang ada benarnya kan gitu. Yang itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Dan juga Bu, salah satu fungsi daripada bintang juga, selain dia buat hiasan, selain dia buat merajam setan yang mencuri informasi, dia juga berfungsi sebagai penunjuk arah. Kalau misalnya nih Bu, kita kesesat di hutan, ya kan, dimana sementara kita nggak ada kompas, nggak ada punya perangkat telepon yang bisa kita menghubungi seseorang, maka palingnya kan panduan itu apa? Biasanya kita lihat bintang. Kalau misalnya bintangnya rasi Orion, itu biasanya ngarah ke barat. Berarti kan ke barat berarti ke sono. Ketika kita nggak punya kompas. Atau misalnya rasi bintangnya Scorpio, maka itu berarti ngarah ke tenggara. Berarti ke tenggara sebelah sono. Dan itu biasa digunakan oleh orang-orang zaman dulu, memanfaatkan bintang itu sebagai penunjuk arah. Nah, terus hikmah yang kita dapatin dari ayat ini apa Bu? Yang pertama Bu ya, Allah aja Bu menjadikan bintang itu apa? Dihiasin oleh yang namanya cahaya-cahaya, ya kan? Maka sudah selayaknya Bu, kita sebagai manusia, makhluk Allah, juga kita harus menghiasi diri kita dengan kebaikan. Karena apa Bu? Karena ketika ibu menghiasi diri ibu dengan kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan merajam setan yang mau menggoda, merasuk ke dalam diri kita, mengajak kita kepada kejelekan. Pasti dirajam tuh sama kebaikan. Contoh, ibu hiasi diri ibu dengan ilmu. Misalkan ibu hiasi ini diri ibu dengan ilmu, ngaji, rajin, memahami Al-Quran, memahami surah An-Nur, misalkan. Nah, ketika ibu udah paham, maka apa?
Nanti ketika ada ajakan kejelekan nggak benar, itu kan kita ingat, oh iya ya, gue dengar kata Ustadz katanya begini, oh iya, jangan dilakuin, nggak bagus nih kalau dilakuin. Nah ketika itu apa? Ternyata kejelekan itu bisa dirajam oleh ilmu yang menjadi bagian dari hiasan diri ibu. Manfaatnya kan seperti itu. Maka mulai seperti saya tadi ngobrol juga kan, makanya saya ngobrol sebelum ngaji Satu Jam itu sebenarnya bukan ngomong yang ngalor ngidul, enggak. Tapi dari apa yang diobrolin juga kan bisa menjadikan ilmu, dan saya bahas salah satu contoh seperti yang tadi beliau bilang, bahwa setiap kita ini tuh perlu mengadakan pensucian dalam arti membersihkan kita punya jiwa daripada selain Allah. Ketika kita sudah mensucikan diri kita dari selain Allah, dunia kah itu, anak kah itu, dan selainnya, maka kita hiasi dengan kalimat la ilaha illallah. Kita hiasi, kita yakini kalimat la ilaha illallah, kita maknain kalimat la ilaha illallah. Nah insyaallah Bu, itu yang akan merajam segala kejelekan, pikiran buruk, suudzon, dengki sama orang, dan segala hal yang berbau inilah gak benar, kan gitu. Nah itu pasti Bu. Makanya mulai dari sekarang Bu, sebelum kita menghiasi diri, kita lihat dulu kotoran diri kita nih. Kita bersihin dulu kotoran diri kita, dengki kita, pelit kita, gigir kita, sombong kita, kan gitu. Omongan kotor kita itu kita bersihin dulu semuanya. Ketika udah misalnya kita udah bersihin Bu, baru kita mulai hiasin diri kita dengan apa? Dengan sabar, dengan syukur, dengan rajin ngaji, dengan macam-macam kebaikan. Maka ketika ibu udah bisa melakukan, misalnya ibu udah ngelakuin yang namanya kewajiban, udah ibu lakuin hal-hal yang sunnah udah ibu lakuin, maka apa janji Allah buat ibu? Kalau kata Allah apa? Faiza ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, maksudnya mencintai orang. Ini hadis qudsi Bu ya. Jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah yang nggak ada di dalam Al-Quran, tapi disampaikan oleh Nabi. Ini benar Allah yang berfirman, tapi apa? Nggak tertulis di dalam Al-Quran, cuma disampaikan oleh Nabi. Jadi ketika ibu nih bisa melakukan yang wajib ibu lakuin, yang sunnah ibu lakuin, maka kalau kata Allah apa? Fa iza ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, kunta sam'uhu alladziina yasma'u bih, maka aku akan menjadi apa? Maka aku akan menjadi apa? Pendengaran yang biasa ia gunakan untuk mendengar. Kalau kata Allah, maksudnya apa? Ya Allah akan menjadi pendengaran. Begitu juga yang selanjutnya, alladziina yubsiru bih, dan juga Allah akan menjadi apa? Menjadi apa Bu? Penglihatan, menjadi penglihatan sesuatu yang biasa dia lihat dengan matanya. Wayada, dan juga Allah jadi tangan, allati yang tisu biha, akan menjadi tangan yang biasa digunakan untuk melakukan segala sesuatu aktivitas dia. Dan juga apa? Dan juga warijalahul lati, dan Allah juga akan menjadi kaki allati yamsi biha, yang biasa digunakan untuk melangkah. Maksudnya gimana? Kalau Allah jadi mata kita, kalau Allah jadi telinga kita, kalau Allah jadi tangan kita, kalau Allah jadi kaki kita. Maksudnya apa? Maksudnya Bu, ketika kita melakukan hal yang sunnah, ketika kita melakukan wajib kita penuhi, sunnah kita penuhi, Allah bakal jadi apa? Bakal jadi penglihatan kita. Maksudnya apa? Yang kita lihat itu cuma Allah redho doang. Kita ngeliat pengennya kayaknya enggak. Kalau kita lihat itu enggak pengen Allah marah. Ngeliat yang enggak benar itu enggak ada kepengen. Karena enggak apa? Pandangan kita yang kita lihat cuma kebaikan aja. Terus misalnya Allah jadi pendengaran kita, maksudnya apa? Kita udah enggak kepengen Bu ngedengerin kejelekan orang. Kenapa? Yang kita pengen dengar mah pengajian, yang kita pengen dengar mana sehat, yang kita pengen dengar mah hal-hal yang diridhoi Allah dah. Terus misalnya Allah jadi tangannya, maksudnya apa? Kita udah gak kepikiran nih Bu, menggunakan tangan kita melakukan hal yang haram, menggunakan tangan untuk ngejahatin orang. Kenapa? Karena udah tangan kita udah tangan Allah, dalam arti Allah menjadi tangannya. Itu bentuk pertolongan Allah, dan juga Allah akan menjadi kaki kita yang biasa kita gunakan untuk melangkah. Artinya apa? Udah kita gak bakal tuh Bu kepikiran mau ngelangkahin sesuatu kaki kita ke tempat-tempat yang Allah nggak redho. Tapi apa? Allah kasih kekuatan kita ngelangkahin kaki kita ke pengajian, misalkan ke majelis ilmu, ke majelis zikir. Itu apa Bu? Ini merupakan bentuk taufik daripada Allah. Kalau misalnya ibu bisa menghiasi diri ibu dengan memenuhi kewajiban, memenuhi sunnah-sunnah Nabi, maka janji Allah apa? Allah bakal jadi matanya, Allah bakal jadi telinganya, Allah bakal jadi tangan, Allah juga bakal jadi kakinya. Maksudnya apa? Udah loh, artinya apa?
ditolong sama Allah. Bahwa mata kita itu udah kayaknya ngeliat yang nggak benar udah nggak pengen, telinga kita ngedenger yang nggak benar udah nggak pengen, mulut kita udah ngomong nggak benar udah nggak pengen. Kalau misalnya ibu tadi itu merupakan janji Allah. Dan juga bukan cuma itu, Bu. Wa in sa'alani, dan jika dia meminta kepadaku la u'tiyanna, maka aku akan kabulin untuk permintaan dia. Dan juga apa? Wala in ista'adzani, dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku la u'izanna, maka aku akan melindunginya. Nah itu, Bu, itu doa ibu dari Jabah ketika ibu kan berharap perlindungan Allah lindungin. Itu merupakan janji Allah. Ketika misalnya ibu mau menghiasi diri ibu dari hal-hal yang wajib, menghiasi ibu menunaikan hal-hal yang sunnah, menghiasi itu segala kebaikan lah. Maka apa? Kebaikan-kebaikan tadi yang akan merajam segala bentuk godaan setan yang cenderung mengajak kita kepada keburukan. Nah, insyaallah akan lebih lengkap nanti dikupas oleh Ustaz Hamid. Sekian dari saya. Sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Halimah yang